saudara-saudari sedamai yang berbahagia, mari kita bersikap anjali mengagungkan guru agung kita Sambuddha Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang saya hormati Pemimpin Puja Bakti serta Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia. Hari ini banyak yang muda-muda ya. Pas banget dengan temanya yaitu Kalyanamita. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan sharing dhamma tentang Kalyanamita. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya pasti kita memiliki Kalyanamita, yaitu teman yang baik atau sahabat yang baik. Kalyanamita itu tidak hanya dimiliki biasanya sama anak-anak kecil ya. Ini teman saya, Kalyanamita saya. Tidak. Mau usia tua, mau usia muda, pasti kita tentunya memiliki Kalyanamita. Tetapi Kalyanamita yang kita punya atau sahabat baik kita itu yang seperti apa? Yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa teman kita itu benar-benar dikatakan teman yang baik, atau teman yang dibutuhkan pada saat kita bahagia aja, pada saat kita susah kita akan ditinggalkan. Apa Kalyanamita itu disebutnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa di dalam kitab Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan kepada Biyagapaja tentang Kalyanamita. Bagaimana persahabatan baik itu? Seperti apa sih persahabatan baik itu yang dijelaskan Sang Buddha kepada seorang upasaka yang bernama Biyagapaja. Di sini Biyagapaja, dimanapun kita berada, seorang perumah tangga, baik di kota maupun di desa, dia berteman dengan para perumah tangga dan putra-putranya. Baik dia muda ataupun dia tua, yang matang dalam moralitas, mantap dalam keyakinan, mantap dalam kedermawanan, dan mantap dalam kebijaksanaan. Nah, di sini sudah dijelaskan ada 4 hal. Kita harus memiliki Kalyanamita yang mempunyai moralitas yang baik, memiliki kedermawanan, memiliki kebijaksanaan, dan memiliki keyakinan. Yang pertama, memiliki moralitas. Sudah pasti teman yang baik akan selalu menjaga moralitasnya di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah pasti dia akan merawat sila yang dijalankannya, yang dipraktekkannya di dalam sehari-hari. Ia tidak akan membunuh makhluk hidup. Ia tidak akan mengambil barang yang tidak diberikan. Ia tidak akan berbuat asusila. Ia tidak akan berucap bohong. Dan ia tidak akan mabuk-mabukan. Nah, ini yang dikatakan Kalyanamita yang baik dalam moralitas. Yang kedua, Kalyanamita yang memiliki keyakinan. Memiliki keyakinannya terhadap apa? Yang sudah pasti ya, memiliki Kalyanamita yang menjaga nilai-nilai luhur, yang bisa mempraktekkan ajaran yang telah Buddha ajarkan. Senang tidak mempunyai teman yang seperti itu? Ya jelas senang. Dilihat dari yang pertama, dia udah bagus dari moralitasnya. Yang kedua, dia memiliki keyakinan yang bagus. Dia mempraktikkan nilai-nilai luhur. Bahkan pada saat memiliki keyakinan, seseorang yang memiliki keyakinan itu akan bisa
menguatkan dirinya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena ia akan kuat dan yakin terhadap durhaka. Yang ketiga, memiliki kalyanamitta yang mempunyai kedermawanan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya sudah mengerti lah ya, kalyanamitta yang memiliki kedermawanan seperti apa. Yang sudah pasti ia yang sering gemar berdana, sering menolong orang atau temannya yang sedang kesusahan. Berdana tidak hanya berupa materi, bahkan berdana dengan tenaga pun kita bisa berikan. Pada saat seorang teman membutuhkan pertolongan, saya sedang kesusahan. Kesusahannya dalam hal apa dulu? Bukan karena keuangan ya kesusahan. Misalnya dia minta tolong dong antarin saya misalnya ke halte bus karena saya udah telat. Karena kita memiliki kedermawanan dan kita menjadi seorang teman yang baik, pada saat seorang teman membutuhkan pertolongan kita, maka lakukanlah. Teruslah berbuat baik. Jangan pada saat teman kita sedang bahagia kita datang. Datangnya pada saat bahagia. Pada saat teman kita sedang kesusahan, kita malah menjauh. Jangan seperti itu. Begitupun sebaliknya. Kita harus bisa benar-benar cari teman yang pada saat kita bahagia dia ada, pada saat kita susah dia ada. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari banyaknya pada saat kita susah mereka kabur. Benar gak? Ya benar. Pasti kan? Pasti. Coba pada saat kita butuh, padahal kita cuma minta tolongin saya dong, saya butuh bantuan. Jangan jauh-jauh deh, ngerjain tugas kuliah aja. Kita ketinggalan karena gak masuk kan, ada tugas dari dosen. Terus kita cuma nanya loh, padahal gak nyontek. Kalau teman yang baik kan, ya udah deh kasih tahu aja tugasnya kayak gimana. Toh juga gak bakalan sama kan. Tapi kan kadang namanya teman sekelas susah ngasih taunya, takut dicontek jawaban apa yang dia kerjakan. Nah seharusnya kita jangan seperti itu. Pada saat teman sedang membutuhkan, oh iya kasih tahu aja, karena dia udah ketinggalan satu mata kuliah di hari. Itu banyak. Bahkan saya pun menemuinya. Seharusnya kita jangan seperti itu. Kita harus benar-benar pada saat dia membutuhkan pertolongan, sebisa mungkin kita harus menolong dia. Jangan sampai pada saat dia bahagia doang kita datang, pada saat dia susah kita nggak ada. Justru teman sejati, teman yang baik itu pada saat dia terpuruk kita yang selalu ada. Dari yang seperti itu. Karena apa ya, teman yang baik itu sebenarnya teman yang akan mengerti kita gitu loh, yang akan benar-benar memahami kita. Kadang kan banyak ya, oh ini soulmate aku, oh ini sahabat saya, best friend saya. Tapi kenyataannya pas giliran susah peletuk aja, dibutuhin malah pura-pura bego, nggak bisa nolongin. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat yaitu memiliki kebijaksanaan, memiliki panya. Kebijaksanaan di sini adalah teman yang baik itu harus mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Teman yang baik pasti akan menuntun kita di jalan yang baik, di jalan yang benar, untuk mengajak temannya menemui kebahagiaannya, bukan menjerumuskan pada hal-hal yang berbau negatif, yang jalan yang salah. Pada saat misalnya kita berada di jalan yang salah karena kita memiliki teman yang baik, yang memiliki kebijaksanaan, dia mengingatkan kita, dia memberikan nasihat kepada kita. Oh kamu jangan seperti itu, kamu salah kalau di situ. Ini seharusnya seperti ini.
Tapi kadang yang kita temui di kehidupan sehari-hari jarang banget kan ada yang ngasih tahu seperti itu. Yang ada masa bodoh. Benar gak? Benar. Kalau kadang kita salah, orang tuh kadang gak mau dikasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu, yang ada ngambek. Kamu mah dikasih tahu ngambek kan? Padahal kita memberitahu dianya bukan semata-mata memberitahu, tapi kita tuh kasihnya kalau dia tuh salah gitu loh. Tapi karena pandangan teman yang dikasih taunya itu memiliki pandangan yang berbeda, yang dia anggap itu benar, maka dia marah. Nah seharusnya gak usah marah, dikasih tahu, dinasehati itu harusnya itu berterima kasih. Makanya kita harus benar-benar mencari teman yang memiliki kebijaksanaan. Jadi mana yang benar, mana yang salah itu tahu. Jangan sampai teman yang salah malah jadi terjerumus salah. Kita malah gak narik dia di jalan yang benar gitu. Kalau dia udah berada di jalan yang benar, memiliki kebahagiaan, nah itu udah pasti kan teman kita itu, oh iya berarti ini udah menjadi teman yang bahagia gitu kan, yang bagus, yang memiliki kebijaksanaan. Tapi ingat, pada saat teman kita sedang berada di jalan yang salah, sudah sepatutnya, sudah sewajibnya kita sebagai teman memberitahukannya. Jangan kalau dia udah salah biarin aja, itu jangan. Tapi kalau misalnya dia salah, ya udah kita harus bisa memberitahukannya. Nah ini yang dikatakan memiliki kalenamita di dalam anggota Nikaya, yang memiliki empat jenis kalenamita. Yang pertama memiliki moralitas, yang kedua memiliki keyakinan, yang ketiga memiliki caga, kedermawanan, dan yang keempat memiliki kebijaksanaan. Nah kita harus bisa bangga memiliki kalenamita yang seperti ini. Kita kalau misalnya bertemu dengan seorang teman harus bisa memiliki keempat jenis ini. Jangan sampai kita memilih teman itu salah. Jangan sampai salah memilih teman. Biasanya kan ada ya seorang teman hanya baik di depannya saja, tapi di belakangnya itu malah menjelek-jelekan kita. Itu banyak yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Di depan kita dia mungkin oh iya baik, oh iya begini, tapi setelah kita nggak ada, di belakang kita dia malah menjelek-jelekan kita. Nah, jangan sampai kita mendapatkan teman yang seperti itu. Boleh gak sih kita milih-milih teman? Boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Boleh. Enak atau tidaknya berteman kan kita yang ngerasain, bukan orang lain. Dia ada gak nih buat kita? Dia baik gak sih buat kita? Nah gimana kriterianya? Ya kita kan harus bisa melihat begini gitu kan. Oh iya, kalau diajak pelihara dia mau. Terus moralitasnya juga bagus, dia gak pernah melanggar sila. Kedermawanannya juga bagus, ada orang susah dia mau nolong juga. Kita kan harus bisa ngelihatnya. Gak mentang-mentang kita baru kenal seperti saya dengan Nia baru kenal, oh iya dia baik ya gini, tapi nyatanya di belakang. Nah jangan sampai kayak begitu. Rugi gak? Rugi. Nanti yang ada kita dijelek-jelekin nih. Oh si Anu mah begini ya, si Anu mah begitu ya, ternyata baru tahu saya dia begini dan begitu. Makanya kita harus bisa memilih dan sharing. Biasanya kan kalau kita bertemu dengan orang yang baru itu sangat sulit untuk sangat sulit untuk langsung berkomunikasi. Pasti kan kita harus melihat dulu sisi negatifnya, sisi positifnya seperti apa. Kita harus bisa menilai dan melihat karakter seseorang. Jangan sampai nanti pada saat kita berteman dengan dia sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, dia pasti akan mengecewakan kita. Jangan sampai seperti itu. Ataupun misalnya kita yang akan mengecewakan dia. Nah kita jangan seperti itu. Sulit, memang sulit. Tapi kan kita harus bisa menilai-nilai teman yang baiknya itu seperti apa. Karena teman-teman yang baik itu enggak enggak hanya sebatas baik aja gitu loh. Enggak sebatas aku dan kamu misalnya karena dekat, oh iya jadi baik. Enggak kayak gitu juga. Tapi harus memiliki ciri-ciri yang sangat berkualitas gitu. Kalau baik pasti semua orang juga dikatakan baik. Tapi kalau misalnya benar-benar baik, ya kita dilihat dari
sisi karakter dianya yang memiliki 4 hal itu. Nah, ini yang di dalam kitab Anguttara Nikaya. Kemudian di dalam Sigalawana Sutta, Buddha pun menjelaskan ada 4 jenis sahabat yang baik juga. Mungkin Bapak Ibu juga di sini memiliki lah ya sahabat yang baik, atau misalnya sahabat yang dari mulai kita masih zaman sekolah SD sampai sekarang kita masih berteman baik dengan dia, karena kita udah tahu satu sama lain sama dianya, kita udah mengerti dianya, kita udah memahami karakter dianya. Nah, itu bisa dikatakan sahabat baik juga. Jadi berteman itu tidak hanya tua dan muda, atau misalnya dari anak kecil, semua usia pun pasti memiliki teman yang baik. Yang muda sama yang tua bisa kan menjalin teman yang baik? Bisa. Kalau kita misalnya benar-benar klop sama dianya, kalau misalnya dia klop dengan kita, nggak masalah gitu. Karena menjalin hubungan dengan yang lain itu sangat dianjurkan, sangat baik untuk menjalin hubungan yang baik. Sangat baik juga memiliki kalyanamitta yang baik. Nah, di dalam Sigalawana Sutta ada 4 jenis sahabat yang baik. Yang pertama, sahabat yang suka menolong. Nah, di sahabat yang suka menolong ini maksudnya gimana? Kita nyadar gak sih, kita loh sebagai diri kita sendiri, sebagai seorang diri kita sendiri yang memiliki teman, kita suka menolong gak sama teman kita? Pada saat dia membutuhkan pertolongan kita selalu ada gak buat dianya? Ini bukan untuk orang lain ya, tapi kita mengintrospeksi diri kita sendiri nih. Sahabat yang suka menolong, kita suka gak sih menolong orang lain? Gak usah diumbar-umbar ke orang lain, gak usah. Tapi kita introspeksi diri kita sendiri, kita renungkan, aku udah jadi sahabat dia yang baik belum sih? Pada saat dia susah, aku sudah memberikan pertolongan gak buat dianya? Yang dia butuhin ada gak sih? Gitu kan? Ingat ya, nolong itu bukan misal dengan materi, bukan materi, tapi tenaga pun bisa. Atau pada saat dia membutuhkan teman untuk mendengarkan curahan hati dianya, kita ada gak sih buat dianya? Nah, itu teman yang suka menolong. Udah nolongin dia belum? Itu bisa gak dikatakan teman yang baik? Misalnya dia WA, Ci, kok lagi sibuk gak? Karena dia hopek kita ya, misalnya, aku lagi butuh pertolongan nih. Kalau memang kita sahabat yang baik buat dianya, pasti kita nanya dong, butuh pertolongan apa ya? Pasti nanya begitu. Please deh dengerin curhatannya aku sebentar aja. Lagi ada masalah nih, lagi ada problem. Nah, itu sudah merupakan pertolongan ya. Pertolongan dalam hal apa? Mendengarkan curahan hati dianya. Nah, sudah belum kita menolong teman yang seperti itu? Terus aku misalnya butuh bantuan nih, bisa gak antarin aku? Gak ada motor di rumah, sebentar aja, antarin sampai depan gitu. Kalau kita sahabat yang baik untuk dianya, sudah pasti kita nolong dia. Apapun keadaannya, apapun caranya, bagaimanapun caranya, kita sudah pasti harus menolong dia, karena dia sedang membutuhkan pertolongan kita. Mau gak kita menolong sahabat kita yang sedang membutuhkan pertolongan? Yang benar-benar sahabat baik kita, harus pasti mau. Jangan menolong pacar doang. Kalau pacar mah ya udah jelas nomor 1. Mau minta antar kemana juga udah pasti dianterin, iya kan ya? Yang kesini dong, pasti cepet-cepet dianterin. Takut ngambek,
Tapi giliran teman yang minta pertolongan kita, jangan sampai kita banyak alasan ya. Jangan sampai kita membuat alasan yang enggak. Kita harus bisa sebisa mungkin harus menolong teman yang sangat membutuhkan kita. Terutama pada saat teman kita sakit. Misalnya teman kita sakit, dia membutuhkan kita. Jangan jauh-jauh deh. Misalnya gini, saat corona, dia kena corona, otomatis diisolasi. Teman yang baik, mau nggak? Saya tanya ya sama yang lain di sini. Kalau teman kamu kena corona, kamu mau nggak? Misalnya memberikan selama dia isolasi, memberikan memberikan dana untuk teman kamu itu, entah itu dari makanannya, entah itu dari obat-obatannya, mau nggak? Enggak kan? Mau nggak? Bener, yakin mau? Kan pasti nanti takut parno, takut ketepaan, iya kan? Nah, jangan jauh-jauh deh. Sekarang saya tanya sama kalian semua yang masih muda-muda, salah satu teman di antara kalian ada yang terkena virus corona. Ini teman dekat ya, sahabat yang baik. Kamu akan menolong dia atau menjauhi dia? Coba jawab dari diri sendiri. Mau nolong atau mau ngejauhin? Saya yakin pasti kalian mau ngejauhin. Benar gak? Benar, karena takut ketularan. Iya kan? Nah, saat teman diisolasi, sebenarnya itu membutuhkan kekuatan pertolongan teman sendiri. Kenapa? Karena dia merasa dijauhin, nggak peduli gitu, nggak dipeduliin. Mau nganterin makanan aja takut ketularan. Mau nganterin obat aja takut ketepaan. Sebenarnya kalau misalnya kita safety, kalau benar-benar safety, habis nganterin kita langsung cuci tangan, terus pakai hand sanitizer dan menggunakan masker, nggak mungkin bakal ketularan. Saya yakin. Sedih tahu kalau kita punya teman yang kena corona terus nggak dipeduliin. Setidaknya apa? Nanyain kabar melalui WhatsApp deh, gimana keadaannya. Udah pasti ya, kalau ketemu udah takut. Saya yakin ketemu juga pasti takut. Setidaknya menanyakan kabar aja, gimana keadaannya sekarang. Pasti teman yang baik itu akan, oh iya ternyata dia ada pedulinya nih sama kita, gitu loh. Berarti dia tuh gak menjauhkan kita. Kalau kita gak bersentuhan, gak bakalan kena. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, gak bakalan kena juga. Makanya kalau kita di posisi yang seperti itu, bisa atau enggak kita menolong teman kita yang seperti itu, terutama yang terkena virus corona. Yang ada pasti ngejauh. Boro-boro nganterin obat, udah ngedengarnya aja dia udah ketakutan duluan, iya kan? Takut dia udah kena virus corona, gitu. Makanya saya harap teman-teman yang muda-muda ini harus bisa menjaga sahabat yang baiknya itu. Jadi pada saat dia susah, walaupun itu dia tertimpa penyakit yang sangat mengerikan, setidaknya tanyain melalui WhatsApp, telepon kek gimana kabarnya. Ada perhatian, bentuk perhatian dari diri kita sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Jangan sampai pada saat dia terkena seperti itu, kita malah menjauhi dia, plus aja gak ada kabar sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Walaupun takut, walaupun gimana juga, kita sebisa mungkin harus memperdulikan teman kita. Itulah dikatakan sahabat yang suka menolong. Yang pertama. Yang kedua, sahabat yang suka dan duka. Nah, di sini nih kebanyakannya
Kebanyakannya sahabat yang adanya dalam keadaan suka. Benar gak? Benar, 100%. Pada saat dukanya ada gak? Tahu kemana kali? Kan biasanya gitu. Nah, sebisa mungkin kita memiliki teman itu harus ada di dalam keadaan suka maupun duka. Pada saat suka, teman kita bahagia, sudah sepatutnya kita juga merasakan kebahagiaan. Apa yang dirasakan oleh sahabat kita, teman kita, kalyanamitta kita. Dia tertimpa musibah, pada saat dia mengalami duka, kesedihan, kita pun harus ada. Harus benar-benar ada di samping dia. Walaupun misalnya tidak bisa 24 jam menemani dia, setidaknya kita bisa ada walaupun misalnya dia memberitahukannya melalui telepon. Pastikan pada saat dia sedih, pada saat dia sedang mengalami kedukaan, pastikan dia butuh seseorang untuk mendengarkan kesedihannya dia. Tapi kan kadang kebanyakan malas dengerinnya. Apaan sih curhatnya begituan dulu? Jangan salah. Justru pada saat seorang teman membutuhkan teman untuk bercerita, itu sudah merupakan kebahagiaan untuk orang yang berceritanya gitu loh. Oh, berarti teman aku ini ada yang bukan hanya suka aja, tapi pada saat aku tertimpa musibah pun dia ada gitu. Ingat, setidaknya hanya menanyakan kabar. Suka nggak nanyain kabar sama temennya yang muda-muda? Jarang. Paling main yuk, nongkrong yuk. Kalimat pertama aja. Gimana kabarnya? Ada nggak setiap WA nanyain kabar sama temennya? Mau teman kuliah, mau teman main, ada nggak? Jarang. Saya yakin jarang. Coba ibu-ibu, ada nggak ibu-ibu nanyain apa kabar nih hari ini? Jarang. Kalau saya sama Ibu EN, kalau WA, apa kabar CN? Pasti selalu nanya kabar. Setidaknya dengan mengungkapkan, dengan tanya kabar sedikit, itu sudah membuat bahagia temannya, kalyanamitta kita. Jangan yang ditanyain hari ini ada diskon apa di mall, hari ini film ini episodenya apa. Teman yang baik bukan yang kayak gitu. Ada saat suka atau duka bukan. Itu bukan teman yang baik. Teman yang baik yang kedua ini pada saat suka dan duka yaitu pada saat kita bahagia kita ada, pada saat dia sedang berduka kita ada. Tapi kebanyakan yang terjadi di kehidupan sehari-hari ini, pada saat kita mengalami kedukaan, semua teman bilang. Kadang saya ingin bertanya, saya juga kadang bertanya ya dalam diri saya sendiri. Kenapa ya? Pada saat kita misalnya sedang terpuruk kok dia menjauh gitu. Saya itu juga tanda-tanda besar. Kenapa? Ada apa? Apa sih yang salah dalam diri saya gitu? Kadang saya ingin bertanya. Saya selalu bertanya kalau misalnya seperti itu tuh. Tapi kalau saat suka, dia kan udah kayak gula ketemu semut gitu. Semut ketemu gula terbalik. Kayak semut ketemu gula, ngumpul gitu. Tapi kalau misalnya sedih, boro-boro ada di WA aja, kayaknya itu udah benar-benar apaan sih, kayaknya nggak penting banget. Sulit memang mencari teman yang pada saat kita sedih itu dia selalu ada. Tapi kebanyakan ya pertemanan antara perempuan dengan lelaki, menurut saya itu kebanyakan yang lebih kayaknya adalah teman laki-laki.
Kenapa? Karena gimana ya? Kalau misalnya pertemanan dengan seorang laki-laki itu, dia kalau kita butuhin itu mau gimana pun caranya pasti dia selalu ada. Beda dengan pertemanan perempuan. Biasanya kadang dia suka menjauh. Entah itu kenapa ya. Saya juga nggak tahu. Tapi saya yakin memang pertemanan antara pertemanan perempuan dengan lelaki kebanyakannya lebih care seorang lelaki dibanding perempuan. Kadang kan teman perempuan itu hanya baik di depannya aja, di belakangnya itu kadang aduh susah lah ya kalau misalnya dijelasin, pasti kebanyakannya seperti itu. Makanya kita benar-benar harus mencari teman yang baik itu yang seperti itu. Nah, yang ketiga, sahabat yang sering memberi nasihat. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sudah mengerti ya, sudah paham sahabat yang sering memberi nasihat itu yang seperti apa. Pada saat kita mengalami kesalahan atau misalnya kita membutuhkan nasihat dari orang lain, sudah sepatutnya kita mendengarkan nasihat dari teman kita. Kadang kan misalnya gini, kita membutuhkan saran dari seorang sahabat, kita sedang mengalami kegelisahan, otomatis kita mencari solusi dong, ya kan? Apa sih permasalahan yang sedang kita hadapi dan bagaimana cara-cara keluarnya? Kalau misalnya kita nggak bisa mencari solusinya, otomatis kita pasti nanya sahabat kita. Saya butuh nasihat nih dari kamu. Nah, kita itu harus mendengarkan nasihat yang dia berikan. Oh iya, begini nih, begitu nih. Dan pada saat teman kita, teman yang baik kita memberikan nasihat, kita jangan marah, kita jangan kesal, tapi kita harus mendengarkan apa yang teman kita memberikan nasihat. Kadang kan pada saat teman memberikan nasihat yang ada apa? Ah, lu udah kayak bener aja, segala nasihatnya, ya enggak? Iya. Padahal kita sangat membutuhkan nasihat dari sahabat kita sendiri. Gak mungkin kita gak membutuhkan nasihat dari teman. Kalau kita belum mengetahui, belum mengerti, pasti teman akan memberitahu. Kenapa teman memberitahu? Untuk membuat kita bahagia. Hari ini ada acara di wihara, yuk datang yuk, kita dengerin dhamma bareng-bareng.